Balik maning bersama SB Movie. Di video kali ini, Mimin akan membahas kelanjutan alur cerita film dari MCU setelah Thor The Dark World. Film berjudul Iron Man 3 yang dirilis pada tahun 2013. Di mana kali ini Tony Stark harus menghadapi kelompok teroris berbahaya. Dengan didampingi Kolonel James, ia mencoba mencari tahu siapa di balik kelompok teroris tersebut. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. I am the Mandarin. Film dimulai pada tahun 1999 di Swiss. Terlihat Tony Stark menghadiri konferensi ilmiah sekaligus merayakan malam pergantian tahun. Di sana ia bersama dengan seorang wanita yang bernama Maya dan juga asistennya yaitu Happy. Di mana Maya sendiri adalah seorang ilmuwan penemu pengobatan regeneratif eksperimental yang dinamakan Extremis. Lalu ia didatangi oleh seorang pria bernama Aldrich Killian yang juga mempunyai perusahaan mekanik. Killian kemudian mengajak Tony untuk bekerja sama. Namun Tony malah meremehkan Killian. Tony mengatakan bahwa ia tertarik bekerja sama dengan Killian dan menyuruhnya untuk menunggu di atas gedung. Tetapi sudah jelas Tony berbohong dan tak akan menemui Killian. Setelah itu Maya memperlihatkan hasil temuannya kepada Tony tentang Extremis, di mana itu adalah manipulasi genetik yang menggunakan neoteknologi. Tak hanya itu, Extremis juga bisa menumbuhkan bagian tubuh yang terputus dengan singkat. Namun jika metabolisme tubuh pengguna tidak mampu menyerap Extremis, maka tubuhnya akan panas dan meledak. Dan tak sengaja, Happy pun memetik pohon ciplukan tersebut. Lalu dengan sangat mengejutkan, pohon ciplukan tersebut mulai tumbuh kembali. Dan tak lama kemudian, tanaman ciplukan tersebut meledak. Kita beralih ke masa kini, tepatnya setelah peristiwa The Avengers. Tony yang kewalahan melawan alien memutuskan untuk membuat beberapa armor Iron Man dan tentunya semakin canggih. Dan salah satunya adalah Mark 42. Di mana armor tersebut dapat memasang sendiri ke tubuh Tony melalui alat yang dipasang di lengan Tony. Ia juga sudah mengembangkan sistem komputernya yang kini sudah diupload ke semua armor Iron Man-nya. Sistem tersebut bernama Jarvis. Di lain sisi, kini Amerika sedang diteror pengeboman oleh seorang teroris yang bernama Mandarin. Namun di setiap pengeboman, para agen intelijen kebingungan karena tak mendapatkan bukti dari kejadian. Dan tak ada yang bisa menemukan keberadaan Mandarin. Colonel James Rhodes. Sementara itu di perusahaan Stark Industries, Pepper menerima tamu yang ternyata itu adalah Killian. Di mana Killian ingin kembali mengajak Pepper untuk bekerja sama mengenai senjata baru miliknya. Pepper kemudian diperlihatkan hologram senjata rancangan yang berpusat kepada otak manusia. Dan hal tersebut sangat membahayakan. Yang akhirnya Pepper pun menolak tawaran Killian. This goes here. Happy yang kini telah diangkat menjadi kepala keamanan Stark Industries, ia mulai curiga dengan kedatangan Killian serta anak buahnya yaitu Savin. Ia lalu menghubungi Tony dan memberitahu bahwa Pepper sedang asik bersama seorang pengusaha kaya. A giant brain? Yeah, there's a giant brain. Genius like you. Just trust me. Get down here. Go over there and zap her. Nice. Setelah pertemuan Pepper dan Killian, Happy berencana mengikuti Killian untuk mengetahui lebih lanjut tentang Killian dan Savin. Sementara itu, Pepper menemui Tony di rumahnya. Di sana ia disambut oleh Mark 42 yang dikendalikan oleh Jarvis. Kemudian Pepper menuju ke bengkel dan mendapati Tony yang sedang sibuk mempercanggih armornya. Di sini Tony langsung menanyakan tentang pertemuan Pepper dan Killian. Namun hal itu membuat Pepper marah karena merasa diawasi. Mengingat wanita selalu benar, Tony langsung meminta maaf. Happy was concerned. No, you're. Hey, I admit it. Malam harinya saat Pepper dan Tony tidur, Tony bermimpi saat peristiwa Avengers. Dari kejadian itu membuat Tony merasa cemas, serta takut jika nantinya akan datang makhluk asing lainnya menyerang bumi. I recalibrate the sensors. Tinker with that. Di tempat lain, Happy membuntuti Savin sampai ke pasar. Di sana terlihat Savin bertemu dengan seorang pria serta memberikan sebuah koper.
Happy yang penasaran langsung menghampiri pria itu dan menyenggolnya hingga kopernya terjatuh. Dan ternyata itu adalah zat ekstremis. Dan tak butuh waktu lama, ia pun segera mengambilnya. Namun aksi Happy ternyata diketahui oleh Safin. Ia pun langsung menghajar Safin. Tetapi Safin bukanlah manusia biasa, sehingga dengan mudah menghempaskan Happy sampai mencolot. Sementara pria itu menghisap zat ekstremis. Namun tak lama kemudian pria itu tiba-tiba jeblok. Karena metabolisme tubuhnya tak kuat dan dari ledakan tersebut menewaskan banyak orang, terkecuali Safin dan Happy. Namun di sini kondisi Happy sangat kritis. Setelah itu Tony menemui Happy yang kini dirawat di rumah sakit. Dan tak lama, Tony yang emosi pun keluar dari rumah sakit dan menantang pelaku pengeboman. Tony pun tanpa rasa takut dia memberikan alamat rumahnya. There's no politics here, it's just good old-fashioned revenge. Setelah Tony kembali ke rumahnya, ia segera memantau tempat kejadian ledakan lewat teknologi hologramnya. Di sini ia menemukan data si pengebom serta asal ledakan yang dipicu dengan suhu panas. Tony juga menemukan 3 pelaku lainnya. Two military guys. Tak lama Maya datang ke rumah Tony dan ingin memberi kabar penting tentang ekstremis. Namun pada saat yang sama Piper datang. Di sini Piper merasa cemburu hingga terjadi perdebatan dengan Tony karena masalahnya Maya dulu pernah menjadi kekasih Tony. Dan di saat itu juga tiba-tiba sebuah misil meluncur ke arah rumah Tony dan seketika terjadi ledakan. Dengan sigap Tony memerintahkan Jervis untuk memasangkan armornya ke Piper. Setelah itu Tony menyuruh Piper untuk membawa Maya keluar ke tempat yang aman. Dan ternyata serangan itu dari Safin dan anak buahnya yang sengaja disuruh oleh Killian untuk menghancurkan rumah Tony. Get her, I'm gonna find a way around. Setelah Piper dan Maya aman, Tony kembali memanggil armor Mark 42 untuk digunakan keluar. Namun sistem peluncuran Mark 42 belum bekerja dengan maksimal, sehingga ia terjatuh bersama reruntuhan bangunan ke dasar laut. Beruntung saat di dalam laut, mesin peluncur kini kembali aktif dengan dibantu oleh Jervis. Tony pun akhirnya bisa keluar, namun yang mengendalikan kini adalah Jervis. Lalu Jervis membawa Tony terbang jauh sampai kehabisan bensin dan akhirnya terjatuh di wilayah kota kecil. Tony lalu membawa Mark 42 menuju desa. Tony kemudian berhenti di sebuah wartel dan mengirimkan pesan suara kepada Piper lewat semua armor Iron Man-nya. Tony mengatakan bahwa ia masih hidup dan baik-baik saja. I can't come home yet. Setelah itu, Tony dimik-dimik memasuki sebuah gudang milik warga. Ia kemudian meletakkan armor 42. Dan tak lama kemudian, seorang bocah muncul sekaligus pemilik tempat tersebut yang bernama Harley. Harley pun terkejut saat melihat robot idolanya yaitu Iron Man. Oh my god! Lalu Tony meminta bantuan kepada Harley untuk mencarikan beberapa barang yang nantinya akan ia gunakan, seperti laptop, jam tangan, kantong kresek, serta makanan. Dan sebagai hadiahnya, Tony memberikan alat sinar kejut kepada Harley yang nantinya bisa berguna jika Harley diganggu oleh teman sekolahnya. For a cricket. I'm kidding, it's a very powerful weapon. Di lain sisi, Piper terlihat tengah bersedih karena ia mengira Tony telah tewas. Namun saat Piper mengambil helm milik salah satu Iron Man, dan ketika Piper memakainya, Piper mendapatkan pesan yang dikirim oleh Tony, di mana ia mengabarkan bahwa ia masih hidup. That was selfish and stupid and it won't happen again. Sementara itu, Tony sudah mendapatkan barang yang ia inginkan. Lalu Harley menunjukkan tempat bekas ledakan bom di desanya. Di bekas ledakan itu terdapat ada 6 orang termasuk sang pengebom, dan kelimanya mempunyai bekas bayangan. Sementara si pengebom tak mempunyai bekas bayangan. Ia adalah Davis. Untuk mengetahui lebih lanjut, Tony kemudian mencari ibu Davis yang bernama Mbak Mariam. What the hell kind of he didn't get a shadow? Oh man, you did it. Di sana Tony berhasil menemukannya dan mendapati Mbak Mariam sedang menunggu seseorang yang akan meminta berkas Davis. Tony kemudian meyakinkan kepada Mbak Mariam bahwa anaknya tidak melakukan bom bunuh diri, melainkan ada yang memanfaatkannya sebagai senjata. It's a weapon.
Tak lama kemudian datanglah seorang polisi wanita bernama Mbak Ellen, di mana ia akan mengambil berkas milik Davis. Melihat itu, Tony segera menyembunyikan berkas tersebut yang kemudian diserang oleh Mbak Ellen. Tony pun mencoba untuk lari dari Mbak Ellen, namun sialnya Tony juga bertemu dengan Savin. Tony lalu memasuki sebuah ruko untuk menjebak Mbak Ellen dengan meledakkannya di dapur, dan akhirnya Tony berhasil membunuh Mbak Ellen. I've dated hotter chicks than you. Namun setelah itu, Tony kembali harus berurusan dengan Savin yang dari tadi sedang melelehkan tiang penampungan air pam, dan akhirnya penampungan air tersebut ambruk mengenai Tony hingga kakinya kecepit. Kemudian Savin menyandra Harley karena sering bermain Mobile Legends. Lalu Harley menggunakan alat yang diberi oleh Tony sebagai bom kejut ke Savin. Remember what I told you about? Tony kemudian menembak Savin. Setelah itu Tony pun kembali bergabung dengan Harley. Tony kemudian meminta kepada Harley untuk memperbaiki Mark 42 dengan mengisi daya hingga 100%. Sementara Tony akan pergi untuk menyelidiki isi dari berkas Davis. Di tempat lain, Mandarin kini berulah lagi dengan meretas semua televisi di Amerika. Trevor lalu menyampaikan pesan ancaman kepada presiden. Ia kemudian menampilkan dirinya membunuh seorang akuntan ternama. Mr. President, good strong name, good strong job. Lihat kejadian tersebut, presiden memutuskan untuk mengirim Kolonel Rhodey untuk menyerang Mandarin, di mana mereka berhasil menemukan titik lokasinya. Right now. Setelah itu, dengan menggunakan armor Iron Patriot, segera OTW ke tempat Mandarin. Saat berada di perjalanan, Rhodey dihubungi oleh Tony yang meminta kode sistem komputer untuk meretas data Davis. Setelah berhasil mendapatkannya, Tony diam-diam menyusup ke cabang perusahaan milik Killian, lalu memasuki sebuah mobil dan bertemu dengan pemiliknya. Beruntung pemilik mobil itu adalah penggemar Iron Man, sehingga dengan mudah Tony mengajaknya untuk bekerja sama. Tony pun segera mulai meretas lewat komputer di mobil tersebut. Ia lalu menemukan video Killian yang sedang merekrut orang untuk dijadikan senjata ekstremis, termasuk Savin dan Ellen, di mana Ellen ini bagian tangannya hilang, dan sudah jelas bahwa alasan Ellen ikut kelompok Killian karena ia ingin mempunyai tangan dengan bentuk sempurna. It's your glory. Let's begin. Sementara itu, Piper dan Maya sedang mendongeng di apartemen. Tak lama kemudian datang Killian yang dengan sigap menangkap Piper. Di lain sisi, Rhodey yang telah sampai di tempat Mandarin, dia terkejut di mana ia tertipu karena tempat yang didatangi adalah pabrik pembuatan celana boxer. Dan tiba-tiba salah satu pegawai memukul Rhodey sampai lemas dedes. Dan ternyata pegawai itu adalah anak buah Killian yang sudah menjadi manusia ekstremis. Di tempat lain, Tony menghubungi Harley yang tengah memperbaiki Mark 42, di mana sistem Jervis kembali normal. Setelah itu, Jervis memberitahu lokasi perusahaan milik Killian yang berada di Miami, Florida. Does say Miami, Florida. Tony kemudian langsung ke Indomaret untuk mencari bahan-bahan yang nantinya akan dijadikan senjata. Setelah semuanya siap, Tony pun pergi ke Miami lalu dimik-dimik menyusup ke markas musuh. Sesampainya di sana, satu persatu penjaga pun berhasil dilumpuhkan. Kemudian Tony memasuki kamar yang akhirnya berhasil menemukan Mandarin atau Trevor. Hey! Tony pun merasa terkejut saat melihat sikap dan gaya berbicaranya seperti Mimin. Ladies out. Get out of the bed. What? Hey, do you fancy either? Di mana Tony sangat tak mempercayai Trevor di balik semua ini. Dan akhirnya Trevor mengakui bahwa ia adalah aktor yang disuruh oleh Killian untuk menjadi Mandarin. Dan Killian lah di balik semua ini. Dan pada saat itu juga, Savin datang lalu menempel Tony dengan kekuatannya hingga Tony pingsan. Setelah Tony tersadar, posisi Tony sudah terikat dan di hadapannya juga terdapat Maya. Di sini Maya menjelaskan bahwa tujuan ke rumah Tony sebelumnya ingin bekerja sama dengan Tony untuk membuat penawar ekstremis. Ia juga mengakui bahwa selama ini merasa bersalah karena bekerja dengan Killian. Oleh karena itu, Maya meminta bantuan kepada Tony untuk memperbaiki semua kekacauan ini. Dan tak lama kemudian Killian pun datang. Favorite of many sayings. Are you? How can I be pissed at you? Gets the cheese.
I was still pissed off. Kemudian ia mengungkapkan tentang masa lalunya yang ditipu Tony saat menunggu di atas gedung. Dan dari situlah kenapa Killian mengincar Tony serta ingin menjatuhkan karirnya. Tak cuma itu, Killian juga telah menyandera Piper dan menyuntikkan ekstremis ke dalam tubuh Piper. Mendengar hal itu membuat Tony semakin murka. Di sini Maya mencoba bunuh diri dengan mengancam kalau ia mati maka sumber ilmu tentang ekstremis akan terputus karena hanya ia yang tahu tentang itu. Namun di sini Killian masa bodoh dan malah membunuh Maya. Setelah itu Killian pun pergi untuk menemui Rhodey guna memaksa Rhodey keluar dari armor Iron Patriot. I do own a maniac. The last time I looked, there was somebody inside. Killian lalu sengaja memanaskan armor Rhodey dengan kekuatannya. Karena Rhodey merasakan panas, akhirnya keluar dari armornya, lalu menghajar semua orang yang ada di ruangan tersebut. Kemudian Savin dengan kekuatannya menempel Rhodey hingga klenger. Sementara itu Tony yang sedang diawasi oleh dua penjaga, Tony mulai menggerakkan tangannya agar sensor Mark 42 bekerja. Dan kemudian satu persatu bagian armor Mark 42 datang. Lalu Tony pun menghajar penjaga tersebut. Not this time. Not the face. Setelah itu Tony menghubungi Rhodey yang baru sadar. Rhodey mengungkapkan bahwa Killian telah memakai armor Iron Patriot. Lalu Rhodey dan Tony menemui Trevor untuk mendapatkan informasi rencana Killian. Trevor pun memberitahu rencana Killian kepada Tony dan Rhodey bahwa Killian akan menangkap wakil presiden lalu membawanya ke dermaga. Mendengar itu Tony dan Rhodey pun langsung OTW ke dermaga. Right about the location. We're 20 minutes from where Pepper. Saat di tengah perjalanan, Tony mencoba menelpon wakil presiden serta menanyakan tentang presiden. Lalu wakil presiden mengatakan bahwa presiden telah aman bersama Kolonel Rhodey. Setelah itu wakil presiden mengatakan kepada ajutannya bahwa tidak terjadi apa-apa. Kemudian wakil presiden menghampiri anaknya yang kakinya putus. Dan rupanya wakil presiden telah bersekongkol dengan Killian. Tentu hal itu masuk akal karena saat penangkapan di balik Mandarin sangatlah susah. Sementara itu Killian tiba di bandara, kemudian ia mulai menaiki pesawat bersama presiden. Saat lepas landas di udara, Killian mulai menyerang ajudan presiden yang kemudian membawa presiden pergi. Sedangkan Tony yang baru tiba langsung bertarung dengan Savin. Dalam pertarungan tersebut membuat badan pesawat bolong yang mengakibatkan semua penumpang terhempas keluar dari pesawat. Setelah Tony berhasil menghabisi Savin, ia segera terjun untuk menyelamatkan semua orang yang terjatuh. Tony lalu meraih satu persatu orang-orang tersebut dan menyuruh mereka untuk saling berpegangan. Dan akhirnya Tony pun berhasil menyelamatkan mereka semua. Come on. Saat akan kembali, Mark 42 terdampak truk hingga hancur berantakan. Dan ternyata Tony sendiri tak ada di dalam armor. Ia hanya mengendalikan dari jauh lewat bantuan Jervis. Tony kemudian menyuruh Jervis untuk mengaktifkan protokol rumahnya. Kemudian ruang bawah tanah di rumah Tony mulai terbuka. Dan puluhan armor Iron Man pun mulai berterbangan. Malam harinya, Killian membawa presiden ke dermaga serta Piper yang sedang disandera. Kemudian Tony dan Rhodey datang. Mereka pun dimik-dimik mengawasi aktivitas mereka. Dan setelah itu, Tony dan Rhodey mulai menyerang. Namun mereka kewalahan karena musuh terlalu banyak. Dan untuk melawan mereka, Tony mengerahkan puluhan armor Iron Man-nya yang bisa dikendalikan lewat Jervis. Dan pertempuran pun terjadi. Take him to church. Di sini Rhodey berhasil menyelamatkan presiden, sedangkan Tony mencoba untuk menyelamatkan Piper. Namun sialnya Piper terjatuh tepat di kobaran api. Ready, sir? What do you mean, man? I got you. Just look at me. You gotta let go. I'll catch. Melihat itu membuat Tony semakin marah. Ia lalu kembali bertarung dengan Killian. Tony berhasil menjebak Killian dan meledakkannya. Di sini Tony mengira bahwa Killian telah tewas, namun rupanya Killian masih hidup. Ia pun menghampiri Tony. Beruntung Piper datang dan memukul Killian hingga mencolot. You said you wanted the Mandarin. I am the Mandarin!
Namun tiba-tiba armor Iron Man mendeteksi sinyal panas dan dari tubuh Piper dan langsung menyerang Piper. Tetapi dengan sangat lincah, Piper berhasil menghancurkan armor Iron Man itu. Tak lama kemudian, Killian kembali bangkit. Melihat itu, Piper mengambil rudal misil dari armor Iron Man dan melemparkan ke arah Killian hingga terjadi ledakan hebat dan akhirnya Killian pun tewas. Piper kini telah memiliki kekuatan yang sama seperti Killian. Namun Tony berjanji akan membuat penawar untuk menyembuhkan Piper. Setelah itu, Tony meminta kepada Jarvis untuk menghancurkan armor Iron Man-nya sebagai tanda bahwa Tony ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama Piper. Setelah kejadian tersebut, wakil presiden serta Trevor ditangkap, sementara Tony melakukan operasi pengangkatan pecahan peluru di jantungnya. Tony juga memberikan hadiah peralatan lengkap kepada Harley untuk bermain Mobile Legends. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.